Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan ME selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko dan Investasi dan teman-temanku yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya Rica Fitriani, dan yang kedua Siti Mahbubah, dan yang ketiga Atika Romawati, dan yang terakhir yaitu Munihatul Hariroh, yang akan membahas mengenai cara pengukuran manajemen resiko. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin yang pertama, yaitu definisi pengukuran resiko. Pengukuran resiko adalah suatu usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, serta dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan. Pengukuran risiko dilakukan dengan cara memperkirakan beberapa besar tingkat kerugian, dan probabilitas terjadinya suatu kejadian sangatlah subjektif serta lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Kesulitan dalam pengukuran risiko adalah menentukan kemungkinan terjadi suatu risiko karena informasi statistik tidak selalu tersedia untuk beberapa risiko tertentu. Selain itu, mengevaluasi dampak kerusakan seringkali cukup sulit untuk aset imaterial. Prinsip pengukuran risiko adalah transparansi, pengukuran yang akurat, dan informasi yang berkualitas dan tepat waktu. Adapun bagian-bagian yang harus diukur, yaitu yang pertama frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi. Seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian yang dapat menimbulkan risiko dalam suatu periode. Yang kedua yaitu keparahan dari kerugian tersebut, atau dapat diartikan sebagai besar kerugian yang diderita bila suatu risiko tersebut terjadi. Tujuan diadakan evaluasi risiko adalah untuk bisa mengetahui dan memahami karakteristik risiko dengan lebih baik agar dapat meminimalisir risiko yang ditimbulkan. Sedangkan produser pengukuran risiko secara umum yang pertama menetapkan eksposur risiko secara keseluruhan. Yang kedua yaitu menetapkan faktor risiko atau untuk setiap posisi yang ada pada portofolio perusahaan. Yang ketiga yaitu sensitivitas nilai pasar produk atau posisi terhadap perubahan satu satuan faktor pasar yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres. Dalam menentukan keparahan kerugian, manajer harus berhati-hati untuk memasukkan kerugian yang mungkin dapat terjadi sebagai akibat peristiwa tertentu, beserta dampaknya yang terakhir terhadap keuangan perusahaan yang bersangkutan. Kerugian rata-rata ini dapat dibandingkan dengan premi asuransi yang harus dibayar jika perusahaan itu meminta perlindungan asuransi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Atika Rahmawati. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai jenis pengukuran risiko. Yang pertama yaitu pengukuran kegawatan kerugian, yang diartikan sebagaimana untuk mengetahui berapa besarnya nilai kerugian yang selanjutnya akan dikaitkan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Dalam mengukur kegawatan kerugian potensial, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kemungkinan kerugian maksimum dari setiap peril, yaitu besarnya kerugian terburuk dari suatu peril. Probabilitas kerugian maksimum dari setiap peril, yaitu merupakan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi, yang besarnya lebih rendah dari kemungkinan kerugian maksimum keseluruhan kerugian maksimum setiap tahunnya, yang merupakan keseluruhan kerugian total yang terbesar yang dapat menimpa perusahaan selama satu periode tertentu. Berdasarkan dimensi kegawatannya, ada 4 kategori kerugian potensial, yaitu yang pertama kemungkinan kerugian yang wajar, yang kedua probabilitas kerugian maksimum, yang ketiga kerugian maksimum yang dapat diduga, yang keempat kemungkinan kerugian maksimum. Yang kedua yaitu pengukuran frekuensi kerugian. Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui berapa kali peristiwa yang menimbulkan penyebab langsung kerugian
dapat menimpa suatu jenis objek yang bisa terkena suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian selama periode waktu tertentu. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, beberapa jenis kerugian yang dapat menimpa suatu objek. Yang kedua, beberapa jenis objek yang dapat terkena suatu jenis kerugian. Berdasarkan dimensi frekuensinya, ada 4 kategori kerugian. Dalam pengukuran frekuensi kerugian, yang pertama yaitu kerugian yang hampir tidak terjadi. Yang kedua, kerugian yang kemungkinan terjadinya kecil. Yang ketiga, kerugian yang mungkin. Yang keempat yaitu kerugian yang mungkin sekali. Dalam mengukur besarnya suatu resiko, sebaiknya menggunakan ukuran rupiah atau satuan uang. Dari hasil pengukuran resiko tersebut, maka kerugian yang menimpa suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai berikut. Jika bernilai 1, maka kerugian tersebut sangat kecil. Jika bernilai 2, kerugian tersebut kecil. Jika bernilai 3, kerugian tersebut menengah. Jika bernilai 4, kerugian tersebut dikategorikan sebagai kerugian yang besar. Apabila nilai tersebut 5, yaitu kerugiannya sangat besar. Akan melanjutkan presentasi dari Atika Rohmawati. Poin C, teknik pengukuran resiko. 1. Pengukuran resiko dengan distribusi probabilitas digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi. Kemungkinan dari kejadian atau hasil yang spesifik diukur dengan rasio dari kejadian atau hasil. Ada 5 kategori probabilitas resiko. Paling kecil kemungkinan terjadinya, jarang, mungkin, sangat mungkin, dan hampir pasti. 2. Nasional risiko diukur berdasarkan nilai exposure. Contohnya pengukuran risiko kredit dengan metode nasional. Jika perusahaan meminjamkan uang kepada pihak lain senilai 2 miliar, maka besarnya risiko kredit berdasarkan pendekatan nominal 2 miliar juga. 3. Sensitivitas risiko diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu exposure atau objek yang rentan terhadap risiko terhadap faktor penentu. Yang keempat, volatilitas risiko diukur berdasarkan seberapa besar nilai exposure. Ukuran yang umum adalah standar deviasi. Yang kelima, pendekatan VAR atau value at risk. Risiko diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu. Yang keenam, matrik frekuensi dan signifikasi risiko. Teknik pengukuran yang cukup sederhana yang mana mengelompokkan risiko berdasarkan 2 dimensi, yaitu frekuensi dan signifikan. Yang ketujuh, analisis skenario digunakan untuk mengukur kemampuan manajer atau perusahaan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dan berapa besarnya kerugian yang diperoleh. Contohnya, teknik pengukuran berbeda tingkat kecanggihannya, dalam artian beda tipe resiko, beda juga tingkat teknik yang digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riza Fitriani. Poin selanjutnya yaitu tip resiko dan pengukurannya. Tip resiko terdiri dari 8 resiko. Yang pertama yaitu resiko pasar. Harga pasar bergerak ke arah yang tidak menguntungkan atau merugikan. Teknik pengukurannya menggunakan value at risk atau VIR. Sedangkan tip yang kedua yaitu resiko kredit. Counterparty tidak bisa membayar kewajibannya atau gagal bayar kepada perusahaan. Teknik pengukurannya menggunakan credit rating dan credit matrix. Sedangkan yang ketiga yaitu resiko perubahan tingkat bunga. Tingkat bunga berubah yang mengakibatkan kerugian pada portofolio perusahaan. Teknik pengukurannya menggunakan metode pengukuran jangka waktu atau durasi. Sedangkan selanjutnya yaitu resiko operasional. Kerugian yang terjadi melalui operasi perusahaan, misal sistem yang gagal dan serangan teroris. Teknik pengukurannya menggunakan matriks frekuensi dan signifikansi kerugian VIR operasional. Sedangkan yang selanjutnya yaitu resiko kematian. Manusia mengalami
kematian dini atau lebih cepat dari usia kematian wajar. Teknik pengukurannya menggunakan probabilitas kematian dengan tablet mortalitas. Sedangkan selanjutnya yaitu resiko kesehatan. Manusia terkena penyakit tertentu. Teknik pengukurannya menggunakan probabilitas terkena penyakit dengan menggunakan metode table morbiditas. Sedangkan yang terakhir yaitu resiko teknologi. Perubahan teknologi mempunyai konsekuensi negatif terhadap perusahaan. Dengan ini menggunakan teknik pengukuran analisis skenario. Sedangkan poin yang terakhir yaitu manfaat pengukuran resiko. Yang pertama yaitu untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu resiko yang dihadapi. Sedangkan yang kedua yaitu untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer resiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan resiko. Demikian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih Bapak dosen yang telah menambahkan. Dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian dan menambah jawaban ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.